Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi konsep pengujian bertesis. Sebelum mempresentasikan, perkenalkan nama anggota. Nama saya Yustiono dengan NIM 0902022148. Perkenalkan, nama saya Widinur Anggraini dengan NIM 090402210663. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia Putri dengan NIM 0902022142. Materi pertama akan saya sampaikan, yaitu hipotesis. Pengertian hipotesis. Berdasarkan asal kata, hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Sehingga hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga penelitian terhadap masalah penelitian. Namun, hipotesis ini bukanlah kebenaran, karena praduga. Hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Misalnya, kamu akan meneliti tentang hubungan antara kebiasaan manusia buang sampah dan tingginya jumlah sampah di Indonesia. Berdasarkan data sementara yang kamu dapatkan, hipotesis yang muncul adalah kebiasaan manusia tersebut berhubungan dengan jumlah sampah. Artinya, kebiasaan buruk manusia berpengaruh terhadap tingginya jumlah sampah dari waktu ke waktu. Tujuan hipotesis. Kamu tentu bertanya-tanya, sebenarnya apa sih kegunaan hipotesis dalam karya tulis ilmiah? Hipotesis adalah salah satu bagian penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Kegunaannya meliputi 1. Memberikan penjelasan sementara tentang gejala. 2. Memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu. Ketiga, memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji. Keempat, memberikan arah penelitian. Dan yang terakhir, memberikan kerangka untuk laporan penelitian. Bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri dengan nilai konstanta tertentu. Contohnya, rata-rata waktu belajar mahasiswa prodi matematika UIN Sunan Ampel Surabaya adalah 20 jam per minggu. Yang kedua, rata-rata IPK mahasiswa prodi matematika di atas 3,5. Yang kedua, yaitu hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang perbandingan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, yaitu rata-rata waktu belajar mahasiswa prodi matematika kelas A dan kelas B yaitu sama. Yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, yang pertama ada terdapat hubungan antara waktu belajar dengan IPK mahasiswa. Yang kedua, waktu belajar mempengaruhi IPK mahasiswa. Selanjutnya saya akan membahas tentang tingkatan signifikan. Keputusan, kondisi H0, yaitu ada H0 benar dan H0 salah. H0 ditolak, H0 benar yaitu kesalahan tipe 1, alfa atau resiko produsen. Sementara H0 salahnya yaitu keputusan benar atau power test. H0 diterima, H0 benar yaitu keputusan diterima. Sedangkan H0 salah adalah kesalahan tipe 2, beta atau resiko konsumen. Besaran alfa yang biasa digunakan dalam pengujian adalah 1%, 5%, dan 10%. Jika alfa sama dengan 5%, maka tingkatan kepercayaan adalah 1 dikurang alfa sama dengan 1 dikurang 0,05, sama dengan 0,95 atau 95%. Besar atau kecilnya resiko suatu peluang kita bisa membuat kekeliruan menolak suatu hipotesis yang seharusnya kita terima, atau biasa disebut dengan kekeliruan tipe 1.
Materi ketiga yaitu statistik uji. Tujuan dilakukannya statistik uji adalah untuk memutuskan apakah ada cukup bukti dari sampel yang diteliti untuk menerima atau menolak hipotesis alternatif. Dasar pemilihan statistik uji didasarkan pada jenis data yang kita kumpulkan, jumlah sampel, dan asumsi distribusi. Jenis statistik uji dan rumus menghitung p-value-nya terbagi menjadi 4, yaitu statistik uji Z, statistik uji F, statistik uji T, dan statistik uji chi-square. Untuk statistik uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujiannya hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar lebih dari 30. Statistik uji Z ini dipakai untuk menganalisis data yang varian populasinya atau varian sampelnya diketahui. Rumus statistik uji Z yaitu Z sama dengan mean dikurangi rata-rata populasi persimpangan baku dibagi akar jumlah sampel. Untuk statistik uji F sendiri yaitu untuk menguji kesamaan dua varian atau kesamaan dua ragam populasi. Statistik uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat. Untuk rumusnya yaitu F sama dengan simpangan baku 1 kuadrat dibagi simpangan baku 2 kuadrat. Statistik uji T yaitu uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Untuk rumusnya yaitu T sama dengan rata-rata mean sampel dikurangi rata-rata populasi dibagi simpangan baku sampel dibagi akar jumlah sampel. Untuk statistik uji chi-square yaitu uji statistik non-parametrik yang paling banyak digunakan dalam penelitian bidang kesehatan masyarakat karena statistik uji ini memiliki kemampuan membandingkan dua kelompok atau lebih pada data-data yang telah dikategorisasikan. Untuk rumusnya itu X kuadrat sama dengan N-1 dikali simpangan baku kuadrat dibagi simpangan baku populasi. Untuk keterangannya bisa dilihat di tabel. Materi yang keempat yaitu daerah kritis. Daerah kritis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu satu arah dan dua arah. Untuk satu arah, tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z alfa atau Z hitung kurang dari negatif Z alfa atau p-value-nya kurang dari alfa. Tolak H0 jika T hitungnya lebih besar dari T alfa, N kurang 1, atau T hitungnya lebih kecil dari negatif T alfa, N kurang 1, atau p-value-nya kurang dari alfa. Tolak H0 jika F hitungnya lebih besar dari F alfa, df1, df2, atau F hitungnya lebih kecil dari F1 dikurang alfa, df1, df2, atau p-value-nya kurang dari alfa. Tolak H0 jika X kuadrat hitungnya lebih besar dari X kuadrat alfa, N dikurang 1, atau X kuadrat hitungnya lebih kurang dari X kuadrat 1 dikurang alfa, N dikurang 1, atau p-value-nya kurang dari alfa. Untuk daerah kritis yang dua arah, tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z hitung lebih kecil dari negatif Z alfa per 2 atau p-value-nya kurang dari alfa. Tolak H0 jika T hitungnya lebih besar dari T alfa per 2, N dikurang 1 atau T hitungnya lebih kurang dari negatif T alfa per 2, N dikurang 1 atau p-value-nya kurang dari alfa.
Tolak H0 jika F hitungnya lebih besar dari F alfa per 2, df1, df2, atau F hitungnya kurang dari F1 dikurang alfa per 2, df1, df2, atau P value-nya kurang dari alfa. Tolak H0 jika X kuadrat hitungnya lebih besar dari X kuadrat alfa per 2, n dikurang 1, atau X kuadrat hitungnya lebih kecil dari X kuadrat 1 dikurang alfa per 2, n dikurang 1, atau P value-nya kurang dari